RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Dan hari ini pemirsa bertepatan dengan hari libur nasional ya, Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Dan di pagi hari ini pun yang nanti kita akan bedah, kita akan urai pemirsa berkaitan juga dengan topik grand temanya, yaitu Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Dan untuk Anda nih pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil berkumpul dengan keluarga di rumah karena hari ini adalah hari libur, selamat berlibur, selamat berkumpul dengan orang-orang terdekat Anda sambil menyantap sarapan pagi misalnya di pagi hari ini. Dan kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan di pagi hari ini apa yang tadi saya sampaikan di prolog itu tema yang nanti kita akan bedah dengan sejumlah narasumber pemirsa. Dan di pagi hari ini saya hadirkan ada dari Forum Komunikasi Guru Ngaji atau FKGN Kota Cirebon yang nanti kita akan berbincang tentang Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Bagaimana dalam kanvas sejarah peradaban Islam bahwa hijrah ya lebih dikenal dengan hijrah ini apakah memiliki momentum sejarah ataupun memiliki daya gedor sejarah berkaitan dengan dahulu ini pemirsa berkaitan penyebaran Islam dan seterusnya. Kemudian apakah ada pesan moral dari peristiwa hijrah ini, dan apa betul bahwa hijrah ini di samping memiliki fajar baru peradaban umat Islam, juga dalam tulisan-tulisan yang ditulis baik oleh insider, oleh kalangan Islam sendiri maupun outsider, kalangan luar Islam, ada yang menyebutnya dengan Islamistis. Ini banyak menyebut bahwa ini salah satu yang berpengaruh dalam peradaban dan juga kemajuan Islam itu adalah tentang hijrah seperti yang ditulis oleh Karen Armstrong dan yang lain nih pemirsa. Nanti kita akan bedah di pagi hari ini. Saya kenalkan dulu, ini di sebelah saya ada Ketua Umum Forum Komunikasi Guru Ngaji atau FKGN Kota Cirebon, ada Ustadz Haji Muhammad Said Al-Khudri SPDI. Selamat pagi Kang Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Said? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Pagi-pagi langsung ke Selamat Pagi Cirebon. Semangat. Oke, semangat ya Kang Said. Oke, di sebelah Kang Said ini pemirsa ada Bendahara Umum Forum Komunikasi Guru Ngaji FKGN Kota Cirebon, ada Ustadz Wahyu Nurrohim SPDI atau karib dipanggil dengan Kang Ustadz Wahyu atau Ustadz Wahyu. Selamat pagi Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Ustadz Wahyu? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Oke, terima kasih juga nih sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti pemirsa bisa berinteraktif langsung. Anda bisa di line telepon 0231 4821 38 ya. Pemirsa juga bisa berinteraktif via SMS ataupun ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Dan ini dimulai dari tadi malam juga di beberapa tempat masih ada nih Kang Said, kemudian juga Kang Wahyu, ini masih diperingati gitu ya. Kemudian ini dari hari Senin juga ya, Senin malam juga Selasa, ya. Malam Selasa juga masih ada yang mulai peringatan. Nah, catatan Kang Said sendiri terhadap Tahun Baru Islam 1443 Hijriah atau dikenal dengan hijrah ya. Betul. Nah, ini kita tarik ke belakang nih Kang Said ya. Baik. Nah, ini berkaitan dengan historinya, sejarahnya. Pendapat Kang Said, Kang Said bisa sampaikan sejarah Tahun Baru Islam itu. Silakan Kang Said. Baik para pemirsa di mana Anda berada. Alhamdulillah bahwasanya usia kita Allah sampaikan di Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Tentu ini sebuah karunia yang sangat luar biasa, sehingga kita masih banyak kesempatan untuk berbuat kebaikan. Berbicara tentang hijrah, kita mencoba untuk mengawali dari sebuah awal kata bahasa, yaitu adalah hajaro. Ini pakai huruf H besar, bukan H kecil. Kalau H kecil itu mana yang batu, yang artinya adalah pindah.
Diartikan pula hijrah itu diambil dari kata at-taghyir yang artinya berubah atau an-naqlu. Nah, artinya kalau secara bahasa hijrah itu sekedar sesuatu yang berpindah, sekedar sesuatu yang berubah. Akan tetapi maksud daripada hijrah sebagaimana yang telah menorehkan sebuah peradaban adalah perpindahan, perubahan dari satu hal yang tidak baik menuju perubahan, perpindahan kepada hal yang jauh lebih baik. Baik secara makaniah tempat atau secara amaliyah. Nah, yang dilakukan oleh Nabi kita Rasulullah SAW jelas perpindahan tempat beliau yang awalnya di kota Makkah. Yang beliau berdakwah di kota Makkah tidak kurang dari 13 tahun. Kemudian ketika beliau mendapat perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala ke Madinah yang dulunya itu bukan Madinah, Mas Afif, Yasrib. Yasrib, oke. Sebuah wilayah yang terisolasi yang boleh diartikan dengan bahasa kita orang Cirebon kawasan yang gersang. Gersang dan kawasan yang sungil. Ya. Sehingga secara lahiriah siapa sih orang yang mau ke tempat situ? Tapi ternyata ini sebagai pelajaran berharga bagi kita yang menjadikan bernilainya sesuatu itu bukan hanya karena tempat atau keadaan, tapi adalah bagaimana dengan keberadaan pribadi kita. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga ketika beliau hijrah ke Madinah yang dulunya Yasrib hanya kurun waktu kurang lebih 10 tahun beliau telah berhasil. Sampai risalah ketuhanan itu tidak sedar berada di kota Mekah, tapi mampu kepada seluruh penjuru dunia, termasuk alhamdulillah saat ini di beberapa daerah ketika tahun baru Islam masih bisa menikmatinya, paling tidak dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang situasi pandemi tentu ada batasan-batasan tertentu. Baik Kang Said. Saya masih ke Kang Said nih ya, Kang Wahyu. Apa sih waktu itu tujuan hijrah ya? Dari Mekah kemudian ke Yasrib ya, kemudian lebih dikenal dengan Madinah ya. Ada yang menyebut dengan Madaniyah, Tamadun, pokoknya peradaban artinya ya. Nah, itu apa sih tujuannya gitu? Baik. Apakah ini untuk menyebarkan Islam ketika itu atau memang ada tujuan lain? Jadi ada beberapa makna yang terkandung dalam makna hijrah. Pertama adalah bahwasanya Rasulullah SAW seorang manusia biasa, sehingga tidak salah berkata untuk menghasilkan sesuatu itu. Jadi perlu dengan sebuah perjuangan. Dan itu dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan 13 tahun beliau hanya mampu beberapa orang yang ikut dengan beliau. Sehingga kalau dalam bahasa kita itu wah, tidak begitu beruntung, kurang efisien ya. Kalau dalam bahasa kita, sebetulnya dalam bahasa beramal apapun yang dilakukan oleh kita tetap itu punya nilai. Tetapi di situ ada sebuah pelajaran untuk kita, ada strategi yang harus kita bangun, yang harus kita kembangkan untuk mendapatkan satu keberhasilan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita untuk berhijrah. Berhijrah itu ya. Selain daripada itu pula ada mana hal yang lain yang tadi mungkin nanti kita bisa sampaikan. Baik. Oke, saya ke Kang Wahyu nih. Kang Wahyu, catatan Kang Wahyu bahwa hari ini bertepatan dengan tahun baru Islam 1443 Hijriah. Tadi Kang Said sudah memaparkan bagaimana sisi histori ya, sisi sejarah berkaitan dengan hijrah ya. Dan ini merupakan fajar baru peradaban Islam gitu kan dengan adanya hijrah ini. Nah, catatan dari Kang Wahyu sendiri tentang sejarah yang tadi disampaikan oleh Kang Said, dan silakan jika Kang Wahyu ingin menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Said dari sisi sejarahnya dulu, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya, warga Cirebon khususnya. Pertama kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Juga bertepatan dengan ulang tahun atau hari jadi kota Cirebon yang harus sama-sama kita publikasikan dan sosialisasikan juga. Bahwa alhamdulillah kota Cirebon sekarang sudah berusia 652. Usianya sangat ini ya. Dengan doanya 6 abad lebih ya, 6 abad setengah ini. Luar biasa, sudah 6,5 abad ya kurang lebih. Dengan tagline-nya mudah-mudahan kota Cirebon itu bebas dari pancabaya. Amin. Amin. Nah, berkaitan dengan hijriah tadi, tahun hijrah,
bahwasanya betul sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kiai Said, bahwa pertama yang harus kita ketahui bahwa dulu masyarakat Mekah atau masyarakat Arab itu tidak mengenal dengan angka tahun. Kalau bulan sudah ada. Tapi mengenal tahunnya itu dikondisikan atau disebut dengan kejadian-kejadian besar. Contoh halnya adalah kejadian ketika Nabi Muhammad lahir. Masyarakat mengenalnya Tahun bulan gajah. Rabiul Awal dengan istilah tahun Gajah. tahun gajah. Jadi bilangan tahunnya itu belum disebut. Iya, Nah, iya. Oh. Kemudian bilangan tahun itu muncul ketika kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, saat itu ada gubernur yang mengirim surat kepada beliau, namun sang gubernur ini bingung. Nanti surat ini diarsipkan di mana, Iya, kan gitu, iya. agar tidak tercecer. Catatan ini ya. Catatan ini karena catatan yang tidak terarsipkan kan nanti tercecer. Tercecer. Oh, Oleh baik, karenanya baik. Sayyidina Umar bin Khattab itu mengumpulkan Sayyidina Ali dan para sahabat-sahabat yang lainnya untuk musyawarah, untuk menetapkan kalender Hijriah. Kalender ini. Hijriah. Baik. Dalam musyawarah itu juga, Kang Afif ya, juga banyak usulan dari para sahabat. Di antaranya adalah berkaitan dengan kapan sih bulan pertama daripada tahun Hijriah ini. Salah satu usulannya itu Iya. ya. Kemudian akhirnya ditetapkan. Nanti bagaimana cerita sejarahnya tahun dulu nih. Siap. Kang Wahyu dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali sesaat lagi.